Ya, Wapi. Jasi! Ayo baik! Berawal dari satu keluarga kecil yang hidup berkecukupan tapi bahagia, ia adalah Solomon. Sebagai seorang kepala keluarga, Solomon wajib untuk mendidik anak-anaknya. Di pagi itu Solomon membangunkan putranya agar segera cepat untuk pergi ke sekolah. Solomon ingin agar putranya itu menjadi dokter supaya suatu kelak nanti bisa membantu orang-orang. Di siang itu Solomon bersama putranya sedang asik bercanda. Tiba-tiba muncullah mobil tentara pemberontak. Mereka menuju ke desa untuk melakukan pembantaian. Solomon pun langsung berlari untuk menyelamatkan istri dan kedua anaknya, sementara putranya yang bernama dia bersembunyi. Akhirnya istri dan kedua anaknya berhasil kabur dari tentara pemberontak, tapi Solomon sendiri tertangkap oleh para tentara pemberontak. Tentara pemberontak ini tak segan-segan untuk membunuh warga sipil. Salah satu pemimpinnya kita sebut saja Panjul, ia yang memimpin para anggota-anggota pemberontak ini. Ia menyiksa orang-orang desa dan juga melakukan pembunuhan demi mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ketika si Algojo mau memotong tangan Solomon, Panjul yaitu pemimpin mereka menghentikannya. Ia melihat bahwa Solomon bisa dibawa dan menjadi pekerja paksa di tambang berlian. Warga desa yang dibawa oleh para tentara pemberontak, sebagian dijadikan pekerja paksa dan sebagian lagi dijadikan tentara pemberontak. Ada salah satu pekerja yang menemukan berlian, dengan sengaja ia mengambilnya tanpa ia sadari ia diperhatikan oleh si Panjul. Tanpa banyak bicara Panjul langsung meminta berlian tersebut dan membunuh pekerja itu. Dari pesawat ada seseorang, ia adalah Danny Archer, ia merupakan salah satu penyelundup berlian. Dalam keadaan dan situasi seperti ini Danny memanfaatkan kesempatan untuk menyelundupkan berlian dari negara yang sedang konflik. Saat itu Danny ingin bertemu dengan komandan pemberontak, tapi ada salah satu anak buahnya sebut saja Bambang yang coba menahan Danny, maka dari itu Danny memaksakan diri untuk bertemu dengan Komandan Zero. Pada akhirnya Danny bertemu dengan Komandan Zero, Danny menjual senjata kepada RUF, dan sebagai imbalannya Danny mendapatkan berlian itu. Setelah Danny mendapatkan berlian itu, ia langsung pergi. Dalam perjalanan untuk menyelundupkan berlian, Danny menyamar sebagai wartawan dari majalah geografi, agar perjalanannya lancar. Dalam perjalanan, Danny bertemu dengan tentara yang sedang berpatroli. Salah satu komandan mereka, menanyakan surat-surat kelengkapan izin untuk melintasi daerah tersebut. Danny langsung memperlihatkan izin untuk melintasi daerah itu. Tapi rencana Danny tidak berjalan dengan mulus. Komandan itu mencoba memeriksa beberapa ekor kambing dan benar saja, ada berlian yang diselundupkan di salah satu kulit kambing. Sementara di tambang berlian yang dikuasai pemberontak, Solomon dan lainnya sedang bekerja untuk mencari berlian. Tanpa disengaja Solomon menemukan berlian yang cukup besar. Dengan alasan Solomon meminta izin untuk buang air besar, padahal berlian itu sudah ia sembunyikan. Pada saat Solomon ingin mengubur berlian itu tiba-tiba Panjul berada di belakang dan meminta untuk mengembalikan berlian itu. Saat Solomon berikan berlian itu, tiba-tiba ada ledakan granat, dan Solomon pun kabur dengan membawa berlian. Setelah ia mengubur berlian itu, Solomon tertangkap oleh tentara pemerintah dan dibawa ke penjara. Ketika di dalam penjara, secara tak sengaja Panjul melihat Solomon. Dan ia pun langsung menanyakan berlian itu, namun Solomon membantah bahwa semuanya adalah bohong. Kebetulan Danny yang berada di dalam penjara mengetahui hal tersebut, maka dari itu Danny memanfaatkan situasi ini. Setelah Danny berhasil dibebaskan, Danny mengatakan kepada rekannya itu supaya Solomon dibebaskan. Karena hanya Solomon yang tahu di mana tempat ia mengubur berlian itu. Untuk meluangkan waktu siang,
Denny pergi ke salah satu tempat hiburan, dan rupanya Denny sudah akrab dengan pemilik tempat itu. Tanpa sengaja, Denny melihat seorang wanita cantik, dan langsung mendekatinya. Wanita itu adalah Maddie Bowen. Dengan santai Denny bercerita dengan Maddie Bowen. Beberapa saat kemudian Bowen menanyakan pekerjaan Denny. Dan ternyata Bowen sudah tahu jika Denny adalah seorang penyelundup berlian. Bowen sendiri adalah seorang wartawan, oleh karena itu ia meminta bantuan Denny untuk mengungkap apa yang sebenarnya, namun Denny menolak untuk menceritakannya karena itu bisa membahayakannya. Setelah Solomon dibebaskan, ia pergi ke tempat pengungsian untuk mencari keluarganya, tapi sayangnya Solomon tak bisa menemukan keluarganya karena begitu banyak pengungsi yang datang. Sementara istri dan ketiga anaknya berusaha kabur dari tentara RUF. Dan tak disangka putra Solomon diculik oleh mereka. Saat Solomon akan berangkat kerja, tanpa ia sadari, ia telah diikuti Denny. Dan Denny pun menanyakan berlian itu. Sementara di markasnya tentara RUF, ada beberapa anak-anak yang mereka culik, dan dididik dengan keras diberikan senjata dan diajarkan menembak. Anak-anak ini diberikan pemahaman-pemahaman agar mengikuti perintah tentara RUF. Termasuk dia salah satu putranya Solomon. Setelah semuanya selesai diajarkan, malam itu Panjul pun datang untuk menghampiri dia. Panjul memberi semangat dan juga motivasi kepada dia, agar dia menurutinya. Sementara di tengah kota, terlihat pasukan militer sedang melakukan operasi secara besar-besaran. Para tentara ini memeriksa setiap warga karena dikhawatirkan ada sejumlah tentara RUF yang ikut bergabung dengan masyarakat. Solomon yang saat itu sedang bekerja terlihat mulai panik, dan tiba-tiba Denny menghampirinya. Tanpa berlama-lama lagi Denny mulai menanyakan berlian itu. Berbagai cara Denny lakukan, agar Solomon mau memberitahu tentang berlian itu. Karena situasi kota mulai kacau, akhirnya Solomon mengikuti Denny. Di tengah kota terjadi pertempuran antara tentara pemerintah dan pemberontak. Begitu banyak warga yang menjadi korban, akibat pertempuran kedua belah pihak. Sementara Denny dan Solomon, harus menghindari pertempuran tersebut agar tidak menjadi korban. Situasi kota saat itu semakin bertambah kacau, Solomon dan Denny berusaha menghindari dari kedua belah pihak yang sedang baku tembak. Denny berusaha mencari jalan agar bisa keluar dari kota itu. Dan pada akhirnya Denny dan Solomon berhasil menghindari baku tembak antara tentara pemerintah dan pemberontak. Setelah tentara pemberontak berhasil menguasai kota, para tentara pemerintah kalah dan menyerahkan diri. Ada yang ditembak, dan ada juga yang disiksa sebelum ditembak. Solomon dan Denny pun berhasil keluar dari kota. Namun ada jembatan yang harus dilewati dan jembatan itu dijaga oleh tentara pemberontak. Maka Denny dan Solomon bekerja sama. Denny pura-pura menjadi tawanan untuk menipu mereka. Setelah Denny dan Solomon berhasil melewati jembatan yang dijaga oleh pemberontak, mereka pergi ke tempat pengungsian untuk mencari keluarga Solomon yang terpisah. Denny mencoba masuk ke tempat yang dijaga oleh tentara, namun tak diizinkan karena ia tidak mempunyai tanda pengenal yang lengkap. Dan tak sengaja Denny bertemu dengan salah seorang wartawan yang baru keluar dari tempat itu. Denny pun mencoba menanyakan Maddie Bowen. Dan tak berapa lama kemudian Bowen datang. Denny pun langsung menceritakan kepada Maddie Bowen, bagaimana ia menyelundupkan berlian itu. Tapi dengan syarat supaya Maddie Bowen mau membantu Denny, karena Maddie Bowen mempunyai banyak akses data untuk mengetahui di mana keluarga Solomon mengungsi. Setelah Denny berhasil membujuk Bowen, mereka berangkat menuju ke salah satu tempat pengungsian yang dimana menurut data yang didapat Maddie Bowen, bahwa istri dan anak-anak Solomon berada di tempat itu. Di depan pintu masuk ke tempat pengungsi, Maddie Bowen bertemu dengan petugas yang berjaga. Maddie Bowen pun langsung memberikan identitas orang yang mereka cari. Sambil menunggu, Solomon melihat-lihat pengungsi yang berada di situ. Tak berapa lama kemudian, muncullah istri Solomon yaitu Jessie. Betapa senangnya Solomon melihat Jessie dan kedua anaknya. Namun Solomon tak melihat putranya. Dengan nada keras Solomon menanyakan putranya,
Saat itulah Jesse mengatakan bahwa dia diculik tentara RUF, dan Solomon pun harus pergi dari tempat pengungsian. Saat dalam perjalanan untuk kembali, Maddie Bowen menjelaskan kepada Solomon, bahwa para tentara tidak bisa membebaskan istrinya, karena khawatir dengan tentara pemberontak. Solomon saat itu pun hanya terdiam, ia selalu membayangkan putranya yang diculik tentara RUF. Setibanya mereka kembali dari tempat pengungsian, Danny mencoba untuk membujuk Maddie Bowen agar membantu mereka berdua untuk menuju ke tempat yang dituju tersebut. Namun Maddie Bowen menolak, karena ia belum mendapatkan berita narasumber yang jelas dari Danny Archer. Karena hanya Maddie Bowen yang bisa membantu mereka berdua, maka dari itu Danny menceritakan bagaimana ia menyelundupkan berlian tersebut. Setelah mendengar semua apa yang dijelaskan oleh Danny Archer, Maddie Bowen mau membantu mereka berdua untuk menuju ke tempat yang sudah direncanakan oleh Danny. Danny dan Solomon ikut bersama dengan rombongan wartawan yang saat itu akan meliput berita. Di tengah perjalanan rombongan wartawan yang ada dalam bus, melihat korban pembantaian tentara RUF. Maddie Bowen dan lainnya langsung turun dan meliput berita kejadian itu. Tak selang berapa lama terdengar suara tembakan, antara tentara pemerintah dan RUF. Sementara di markasnya tentara pemberontak, anak-anak ini dengan sengaja diberikan obat-obatan terlarang, selain itu juga mereka diberikan kebebasan, agar menuruti perintah pemimpin mereka. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba rombongan wartawan dan juga beberapa mobil yang melakukan pengawalan itu dihadang oleh para pemberontak. Dan terjadilah baku tembak antara pemberontak dan tentara yang mengawal wartawan-wartawan yang berada di dalam mobil. Danny Archer yang berada di dalam mobil langsung mengambil alih setir mobil dan berusaha kabur dari para pemberontak. Mereka bertiga pun selamat dari kejaran para pemberontak. Ketika sedang menelusuri jalan, Danny Archer dan kedua temannya bertemu dengan salah satu suku. Solomon menjelaskan kepada pemimpin suku itu, bahwa mereka bukanlah anggota tentara pemberontak, karena suku ini sangat membenci tentara pemberontak. Pada akhirnya, mereka bertiga dibawa dan diantar ke salah satu tempat, yang di mana tempat itu terasa cukup aman dari tentara pemberontak. Setibanya, mereka langsung disambut oleh anak-anak dan pemilik tempat itu. Ia adalah Benjamin Margai. Ia yang menampung anak-anak korban dari para tentara RUF. Setelah menginap semalaman, keesokan harinya mereka langsung berangkat menuju ke tempat yang sudah direncanakan Danny. Di tengah perjalanan, mereka harus dihentikan dua anak yang dipersenjatai. Anak-anak ini ditugaskan untuk menjaga jalan penghubung. Tak berselang berapa lama ada salah satu anak yang menembak Benjamin. Saat itulah Danny langsung mengambil alih kendaraan dan menerobos. Akhirnya mereka pun berhasil melewati penjagaan itu, tapi rupanya ada anak buah Kolonel Kotzi yang sudah menunggu Danny Archer, dan Kolonel pun tahu tentang rencana Danny untuk mencari berlian. Karena Kolonel Kotzi menginginkan berlian itu. Seusai Danny bertemu dengan Kolonel Kotzi, ia pun tahu apa yang sudah direncanakan Kolonel. Maka dari itu, Danny pun meminta bantuan kepada Maddie untuk mengelabui penjaga yang sedang ditugaskan menjaga gudang senjata, agar Danny bisa masuk dan mengambil perlengkapan yang ia butuhkan. Namun Maddie Bowen tak ingin meninggalkan Danny Archer, karena ia ingin ikut bersama mereka, tapi Danny tak mengizinkannya. Setelah semua persediaan yang diambil terasa cukup, Danny pun keluar. Sementara Maddie Bowen yang berhasil mengelabui penjaga itu, pergi dan menemui mereka berdua. Terlihat seolah Maddie Bowen tak ingin Danny Archer pergi ke tempat itu, tapi Danny tetap bersikeras untuk pergi sesuai apa yang ia sudah rencanakan. Tanpa berlama-lama lagi, Danny dan Solomon langsung pergi menuju ke tempat yang dimana Solomon mengubur berlian tersebut. Mereka berdua berjalan menelusuri hutan dan semak-semak agar cepat sampai. Ketika Danny dan Solomon sedang menyelusuri jalan di malam hari, tiba-tiba ada beberapa mobil tentara pemberontak yang lewat. Danny dan Solomon pun langsung bersembunyi.
Tapi karena Solomon mengira bahwa putranya berada di mobil itu, Solomon pun coba memanggil putranya. Dan mobil pun berhenti, tapi sayangnya Solomon dan Danny langsung dihujani dengan peluru, dan mereka berdua pun kabur dan berhasil bersembunyi dari kejaran tentara pemberontak. Pagi itu pun Danny membangunkan Solomon, dan para tentara pemberontak sudah pergi. Danny Archer yang merasa kesal dengan ulah Solomon, langsung memarahinya, karena hampir saja malam itu mereka berdua terbunuh. Maka dari itu jika Solomon mencoba mengulanginya, tak segan-segan pun Danny akan mengulitinya. Terasa semuanya sudah aman, Danny dan Solomon melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua pun tiba di suatu desa. Tapi sayangnya, desa itu baru saja ditinggalkan oleh para pemberontak. Solomon pun bertemu dengan salah satu penduduk desa yang selamat. Penduduk desa itu mengatakan bahwa para tentara pemberontak sedang menuju ke desa berikutnya. Saat dalam melanjutkan perjalanan, terjadilah pertengkaran antara Solomon dan Danny. Di pikiran Solomon ia harus menemukan putranya, sementara Danny sendiri ia harus cepat menemukan berlian itu. Pada akhirnya, Danny Archer menuruti keinginan Solomon untuk mencari putranya yang dibawa oleh tentara pemberontak. Untuk menuruti keinginan Solomon, mereka berdua menunggu sampai malam tiba agar tak diketahui. Setelah melihat-lihat putranya tak ada di situ, Solomon dan Danny melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Danny dan Solomon akhirnya sampai di salah satu tempat yang akan mereka tuju. Danny mencoba melihat ke arah pertambangan berlian yang dijaga para pemberontak. Ia pun menanyakan kepada Solomon di mana tempat Solomon mengubur berlian tersebut. Karena hanya mereka berdua, dan tambang berlian itu dijaga oleh para pemberontak, maka Danny mencoba menghubungi Kolonel Kotzi. Danny memberitahukan di mana posisi mereka saat ini lewat GPS. Solomon yang mendengar apa yang barusan dikatakan Danny, bahwa ada serangan udara dari heli, langsung merasa khawatir karena ia merasa bahwa ada putranya di situ. Malam pun tiba, Solomon yang begitu khawatir dengan putranya, pergi secara diam-diam di pertambangan para tentara pemberontak. Sementara Danny saat itu merasa khawatir, ketika ia melihat Solomon berada di tengah para pemberontak. Solomon yang secara diam-diam menyusup untuk mencari putranya, ternyata bisa bertemu. Tapi apa yang dialami Solomon bahwa putranya dia, seolah sudah tak mengenali ayahnya sendiri. Malam itu pun Solomon, mencoba memanggil putranya yang bernama dia, tapi tak dihiraukan oleh putranya sendiri, karena dia sudah terpengaruh dengan tentara pemberontak, dan Solomon pun ditangkap. Setelah Solomon tertangkap, Panjul yaitu pemimpin para tentara pemberontak, menyuruh Solomon untuk mengambil berlian itu, karena hanya ia yang tahu. Namun Solomon tidak mau melakukan hal tersebut, karena menurut Solomon, Panjul tetap akan membunuhnya walaupun sudah mendapatkan berlian itu. Panjul yang mendengar ucapan Solomon, tentu saja sangat marah. Ia mengancam kepada Solomon untuk mencari sisa keluarganya. Sementara Danny Archer yang melihat keadaan itu, sangat khawatir, karena ia harus menunggu bantuan untuk datang. Dan tak berapa lama kemudian, bantuan udara pun tiba. Serangan udara yang dilancarkan helikopter yang dipimpin oleh Kolonel Kotzi, membuat para pemberontak lari berhamburan. Saat itulah Danny memanfaatkan situasi yang sedang kacau, sementara Solomon mengejar putranya yang dibawa oleh Panjul, dan Panjul pun tewas di tangan Solomon. Sementara Danny sendiri berusaha untuk menyelamatkan putranya Solomon, yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Danny berusaha mengejar dia, agar bisa selamat dari serangan itu, dan tak berapa lama kemudian, Kolonel Kotzi dan semua pasukannya, bisa menguasai pertambangan yang dijaga oleh para pemberontak. Setelah semuanya berhasil dikuasai oleh pasukan Kolonel Kotzi, Danny langsung menghampiri Kolonel, dan Kolonel pun langsung menanyakan berlian itu. Danny meminta supaya berlian itu dibagi rata, namun Kolonel menolaknya, karena Kolonel sudah tahu siapa orang yang mengubur berlian itu. Danny pun saat itu tidak mau kehilangan kesempatan ini, maka ia mendekati Solomon dan menyuruh Solomon untuk mengatakan di mana Solomon mengubur berlian itu. Namun Solomon tidak mau mengatakannya, karena Solomon tidak percaya kepada mereka. Maka dari itu Kolonel Kotzi menanyakan cara lain kepada Danny agar Solomon mau mengatakannya di mana berlian itu. Tanpa berlama-lama, dengan sengaja Danny memperalat putranya Solomon, agar ia mau memberitahu.
Ketika sampai di tempat ia mengubur berlian itu, Solomon disuruh Kolonel Kotzi untuk menggalinya. Solomon pun pura-pura menggali, dan mengatakan bahwa berlian itu sudah tidak ada, pemberontak telah mengambilnya. Kolonel Kotzi pun langsung marah dan mengancam Solomon, bahwa ia tak segan-segan untuk menembak putranya. Danny Archer yang melihat situasi ini, dengan sengaja memberi isyarat kepada Solomon, dan Solomon pun langsung mengerti. Dan terjadilah baku tembak antara Kolonel dan Danny Archer, Kolonel pun tewas dengan tembakan Danny. Sementara itu Solomon berusaha menggali berlian, dan akhirnya berlian itu bisa ditemukan, tapi siapa sangka tiba-tiba putranya Solomon, menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Solomon pun mencoba membujuk putranya, supaya tidak melakukan hal-hal yang diajari oleh para pemberontak. Setelah Solomon berhasil membujuk dia, tiba-tiba ada tembakan dari anak buahnya Kolonel Kotzi. Mereka bertiga pun berusaha kabur dari kejaran anak buahnya Kolonel Kotzi. Saat dalam perjalanan, Danny Archer meminta berlian itu dari Solomon, dan menghubungi pesawat yang akan menjemput mereka. Mereka bertiga pun berusaha naik ke atas bukit, untuk bisa sampai karena landasan pesawat berada di atas bukit, dan mereka harus melalui bukit itu. Sementara itu Danny Archer, seolah sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perjalanan, dikarenakan luka yang tertembak. Danny Archer yang saat itu sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, terpaksa harus berhenti. Ia memberikan kembali berlian itu kepada Solomon, dan ia juga memberikan kartu nama beserta nomor telepon Maddie Bowen. Solomon sendiri berusaha agar Danny Archer untuk pergi bersama mereka, namun Danny menolaknya. Tak cukup sampai di situ, rupanya anak buah Kolonel Kotzi terus mengejar mereka bertiga. Untuk menahan anak buah Kolonel Kotzi, agar tidak sampai ke bukit, Danny berusaha menahannya dengan menembak mereka. Sementara Solomon dan putranya, berusaha agar cepat menaiki pesawat itu. Setelah Solomon dan putranya berhasil menaiki pesawat, Danny Archer menghubungi Maddie Bowen, yang saat itu berada di London. Ia meminta tolong kepada Maddie Bowen untuk menjemput mereka di Guinea, dan dibawa ke London. Maddie Bowen mencoba menanyakan keberadaan Danny Archer, tapi ia sendiri tidak mau mengatakannya. Pada akhirnya, Solomon bisa berkumpul kembali dengan anggota keluarganya, itu semua berkat bantuan Maddie Bowen dan juga Danny Archer. Sekian dan terima kasih untuk Anda yang telah menonton. Bila mana ada kekurangannya di alur cerita film ini, mohon dimaklumi.